Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di sesi yang ketiga ini, yaitu tentang biaya kualitas dan QFD, Quality Function Deployment, atau penyebaran fungsi kualitas. Pertama kita bahas yang namanya cost of quality ya, biaya kualitas. Namanya kualitas itu ada biaya yang harus dibayarkan memang. Tetapi nanti masih ada trade off ya. Ada bersinggungan gitu ya. Ada posisi tawar antara biaya yang dikeluarkan itu dengan biaya jangka panjang. Meskipun untuk mencapai kualitas kita perlu biaya gitu ya. Tapi biaya itu terlalu kecil ya dibandingkan dengan benefit atau keuntungan yang kita peroleh dalam jangka panjang. Jadi penting untuk menetapkan kualitas sehingga nanti pada akhirnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan, dia akan mengurangi biaya secara keseluruhan meskipun itu ada biaya, sehingga ada filosofi yang menyatakan bahwa quality is free ya, kualitas itu gratis itu ya. Sebenarnya ada biayanya ya, tetapi biaya itu menjadi kecil sekali dibandingkan dengan penurunan total biaya yang kita peroleh. Cost of quality ya, biaya kualitas, yaitu kategori-kategori biaya yang terkait dengan kualitas. Nah, semua biaya yang dikaitkan dengan kualitas itu disebut sebagai biaya kualitas atau COQ, cost of quality. Nah, apa saja biaya-biaya yang terkait dengan kualitas? Itu ada 4, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan itu adalah biaya yang digunakan untuk mengurangi potensi cacat. Nah, jadi sebelum produknya itu diluncurkan, ya, sebelum produknya itu diproduksi sekalipun, itu dilakukan proses pencegahan. Ya, sebelum diproduksi, sebelum didesain bahkan ya, produk sebelum didesain, sebelum diproduksi, sebelum diluncurkan. Jadi sebelum dibuat sama sekali itu sudah dicegah dulu supaya tidak memunculkan cacat atau defect. Nah, defect itu cacat. Melalui apa? Ya misalnya SDM-nya melalui pelatihan begitu ya. Atau melalui program-program yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas. Jadi mencegah sebelum terjadi defect, sebelum ada catatan, maka itu dicegah dulu. Yang kedua adalah biaya penilaian. Itu untuk mengevaluasi produk, proses, suku cadang, dan layanan. Ya. Jadi setiap aktivitas itu mesti dievaluasi. Ketika melakukan desain itu dievaluasi. Ketika melakukan proses produksi, selama proses produksi dievaluasi. Pengadaan bahan baku, kemudian bahan bakunya itu sendiri, kualitas bahannya dievaluasi. Layanan yang diberikan dievaluasi. Pengiriman dievaluasi. Nah, evaluasi itu intinya adalah aspek penilaian. Bisa lewat inspeksi ya. Jadi didatangi, kemudian diamati, di sidak misalnya, inspeksi mendadak ya, maupun inspeksi yang rutin gitu, lewat pengujian laboratorium, lewat wawancara dan lain sebagainya. Tapi itu ada proses penilaian ya, untuk evaluasi, terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada yang namanya biaya kegagalan internal, yaitu menghasilkan komponen atau layanan yang rusak sebelum dikirim. Jadi barangnya itu defect. Jadi kalau pencegahan itu adalah supaya tidak defect, penilaian itu adalah mengevaluasi semua kegiatannya. Kemudian kalau biaya gagal internal adalah sudah diproduksi kemudian rusak, defect atau gagal. Komponennya, produknya, layanannya itu rusak sebelum dikirimkan. Contohnya adalah rework. Jadi ada rework itu kan dikerjakan ulang. Ada komponen yang cacat produk begitu. Misalnya ada yang bengkok begitu, atau ada yang retak, ada yang catnya mengelupas, ada bintik hitamnya, macam-macam lah, sehingga harus dikerjakan ulang, harus dicat ulang, harus dibentuk ulang gitu dan sebagainya ya. Semua pekerjaan ulang namanya rework. Atau scrap itu sisa bahan ya, sisa bahannya itu yang terlalu banyak, atau sisa bahan baku ya, tapi masih bisa digunakan, namanya scrap. Downtime itu turun mesin itu
ya mesinnya harus diservis sehingga semua aktivitas produksi berhenti. Nah, downtime itu artinya aktivitas produksi berhenti pada umumnya karena mesinnya harus dirawat, ya, harus diperbaiki, harus diservis kalau kita bahasanya begitu. Jadi semua semua produk cacat yang sebelum dikirim masih ada di kita namanya kegagalan internal. Dan yang terakhir adalah kegagalan eksternal. Kegagalan eksternal itu adalah setelah dikirim. Ya, setelah dikirim baru ditemukan cacatnya. Misalnya adalah return. Ya, return itu adalah dikembalikan. Ya biasanya karena rusak itu. Jadi banyak produk elektronik, kemudian otomotif, ya, mobil itu banyak yang sudah diedarkan di pasaran kemudian ditarik kembali. Itu biayanya pasti besar sekali gitu. Termasuk munculnya biaya sosial itu ya, karena produk setelah diluncurkan tetapi ternyata memunculkan isu lingkungan misalnya. Produk diluncurkan tetapi ada penolakan dari masyarakat misalnya. Dan biaya-biaya lain yang intinya yang keluar setelah produk itu diluncurkan di pasar. Jadi keempat ini memang yang tiga yang pertama itu adalah masih dalam kendali kita. Ya. Tapi kalau yang keempat itu seringkali sudah di luar kendali. Ya lebih sulit menangani yang keempat. 1, 2, 3, 4 itu masih internal ya, pencegahan, penilaian, kegagalan. Ini adalah grafik yang menggambarkan total cost ya, biaya total dari produk itu ya, dikomparasikan dengan peningkatan kualitas. Ya, pertama appraisal ya, penilaian. Ya. Pertama ini kalau tidak ada perbaikan kualitas ya cost-nya segini. Semakin diperbaiki ya turun, tapi turunnya agak landai lah ya, tidak begitu signifikan. Kualitas diperbaiki maka biaya totalnya ya segini. Tapi ini kalau ditambah prevention, pencegahan begitu, dan ini totalnya menjadi rendah ya, sempat naik kemudian turun. Kemudian internal failure ya. Kegagalan internal ya cost-nya tinggi. Kalau dilakukan perbaikan kualitas maka cost-nya akan cenderung jadi turun, jadi total cost-nya akan lebih turun. Dan terakhir ada external failure. Jadi ini adalah yang merah ini adalah total cost secara keseluruhan. Kita bandingkan ketika tidak ada perbaikan kualitas biaya totalnya segini, tapi kalau kualitasnya ditingkatkan, semakin ditingkatkan maka total cost-nya akan turun gitu. Jadi memang perbaikan kualitas itu perlu biaya, tapi biayanya itu kecil dibandingkan dengan total cost. Biayanya itu akan kecil, akan ditutup dengan penurunan total biaya kan itu ya. Total biayanya itu akan turun drastis. Total biaya turun drastis, maka biaya yang kita keluarkan untuk pencegahan, kemudian penilaian dan lain-lain itu akan menjadi tidak bermakna, akan kecil sekali. Karena apa? Kita dapat keuntungan yang luar biasa dari penurunan total biaya tadi ya, total cost. Namanya cost of quality. Jadi ini adalah grafik yang menggambarkan di mana defek itu terdeteksi ya, ditemukan dibandingkan dengan biaya untuk deteksi dan perbaikan atau koreksi gitu ya. Ketika defek atau cacat itu ditemukan pada masa proses ya, proses itu sudah ketemu waktu di proses produksi itu kok ada biayanya gitu ya. Maaf, ketika di proses produksi kok ada cacatnya gitu. Maka biaya koreksi dan deteksi dan koreksinya, perbaikannya itu kecil gitu. Tapi kalau kita menemukan defect atau cacatnya di final testing ya, di pengujian akhir, itu sudah mulai besar ya, biaya untuk perbaikannya, biaya untuk mendeteksi maupun memperbaikinya. Nah, ini grafiknya eksponensial ya. Eksponensial itu berarti makin karena bukan linear. Kalau linear kan gini ya, lurus. Eksponensial itu adalah rendah kemudian naiknya semakin tajam gitu. Makin ke kanan yaitu kalau defect itu ditemukan di pelanggan, maka biaya koreksinya jadi besar sekali gitu. Kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Makanya total cost-nya jadi besar juga. Kalau defect itu ditemukan di pelanggan. Sehingga makanya
Pencegahan itu sebelum proses sudah menghindari defect. Jadi pencegahan itu adalah menghindari defect lewat pelatihan, lewat upaya-upaya perbaikan kualitas dari mulai desain, kemudian proses dan seterusnya itu sudah diperhatikan sehingga kegagalan atau defect atau cacat itu bisa dihindari. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya sedini mungkin bisa ditemukan. Kapan itu? Ya pertama diproses, ketika waktu proses produksi sudah ketahuan dulu ini ada masalah dulu. Maka perbaikannya akan murah. Tapi ketika cacat itu ditemukan setelah barang sampai di pelanggan, sampai di customer, yaitu biaya deteksi maupun koreksinya jadi mahal. Ya. Anda tahu beberapa waktu lalu ada merek mobil tertentu yang ditarik di pasaran karena ada kegagalan proses produksi di proses pengeremannya itu. Sehingga ditarik semua, yaitu biayanya mahal sekali. Bahkan biayanya itu melebihi dari proses produksinya. Jadi sangat merugikan. Untung itu salah satu seri saja. Dia masih punya banyak seri yang lain yang tidak ada masalah. Tapi itu jelas mengurangi profit daripada perusahaan secara signifikan. Ini ada, ya ini hanya selingan aja ya. Jadi ada simbol Jepang ya, menggunakan bahasa Jepang namanya takumi gitu ya. Jadi untuk orang-orang Jepang dalam menanamkan kualitas itu dia seringkali menggunakan simbol itu. Maknanya apa? Ini melambangkan dimensi yang lebih luas dari sekedar kualitas. Jadi melebihi kualitas yang didefinisikan oleh banyak orang. Proses yang lebih dalam daripada sekedar pendidikan. Jadi melebihi pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Metode yang lebih sempurna daripada ketekunan. Tidak hanya tekun, tapi metodenya yang diperhatikan. Ini filosofi kualitas yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk menanamkan kualitas sejak dini dengan secara total. Ya, tidak hanya sekedar di permukaan, tapi maknanya itu dalam. Ya, sampai semua pihak yang terlibat itu menjadi nilai-nilai ya, nilai yang ada di internalnya masing-masing ya. Terinternalisasi di masing-masing karyawan maupun pihak-pihak yang terlibat. Ada sejumlah orang yang dianggap sebagai leader ya, pemimpin dalam bidang kualitas di dunia ini ya. Ini versi Amerika tentunya ya. Yang pertama adalah Edward Deming. Edward Deming itu dikenal dengan 14 poin Deming ya, 14 poin untuk peningkatan kualitas. Nanti kita lihat 14 poin itu apa. Ya menurut dia, manajemen menerima tanggung jawab untuk membangun sistem yang baik ya. Pekerja tidak dapat menghasilkan produk yang secara rata-rata melebihi kualitas dari apa yang dapat dihasilkan oleh proses ya. Jadi proses itu penting. Maka dia lewat 14 poin itu melingkupi semua item ya, semua item. Ini versi Deming. Kemudian ada Juran. Juran itu pelopor kualitas di Jepang, orang Amerika tapi di Jepang. Dia fokusnya adalah pada komitmen manajemen puncak. Intinya ya kualitas tanpa top leader itu ya is nonsense itu ya. Meyakini pentingnya komitmen, dukungan, dan keterlibatan manajemen puncak dalam upaya kualitas. Dia juga percaya pada pentingnya tim yang terus berusaha meningkatkan standar kualitas. Jadi ada komitmen manajemen puncak, dukungan dan keterlibatan secara langsung maupun tim ya yang dibentuk terhadap yang bertanggung jawab terhadap perbaikan kualitas di suatu organisasi. Dalam fokus pada Juran berbeda dari Deming dalam fokus pada pelanggan dan mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan. Jadi yang penting itu kesesuaian ya, bukan masalah standar tertulisnya gitu. Kesesuaian untuk produk yang dihasilkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Sesuai untuk digunakan. Itu beberapa aspek yang berbeda dari Deming. Tapi perbedaan prinsipnya adalah di Juran itu adalah penekanan pada komitmen puncak. Meskipun di Deming juga sama ya, nilai terbesarnya itu di top management itu ya. Tapi dia lebih menyeluruh kalau Deming. Kita lanjut ke Feigenbaum. Feigenbaum ini yang mempelopori TQM. TQM nanti yang mau kita pelajari ya. Lewat bukunya Total Quality Control tahun 1961 ya. Bukan TQM ya, TQG. Total Quality Control. Total Quality Control itu dipopulerkan oleh Feigenbaum. Dia memandang kualitas bukan sebagai seperangkat alat ya,
tetapi sebagai bidang total yang mengintegrasikan proses perusahaan. Ya, pekerjaan dalam cara orang belajar di bawah dasar masing-masing mengarah ke bidang kerja tim lintas fungsional. Jadi total quality control itu ya, pengendalian kualitas secara total itu adalah tidak hanya untuk produk tertentu. Ya, bukan produk tertentu, bukan cara menghasilkan suatu produk tertentu, tapi adalah semua ya lintas fungsional. Dari mulai tidak hanya proses produksinya tapi juga keuangannya maupun macananya. Di bagian produksi pun tidak hanya pas proses produksi, tetapi sejak desain kemudian mendesain prosesnya itu sendiri, proses pengerjaannya itu sendiri, pengendalian kualitas sama proses, pengendalian akhir, pengemasan sampai pengiriman. Makanya dia katakan total quality control, kualitas itu dikendalikan secara keseluruhan total. Terakhir ada Crosby, dia dikenal dengan filosofi zero defect. Zero defect itu artinya tanpa cacat ya. Dia memperkenalkan lewat bukunya namanya Quality is Free ya tahun 79. Kualitas itu gratis. Dia percaya bahwa dalam trade-off tradisional antara biaya peningkatan kualitas dan biaya kualitas buruk, maka biaya kualitas buruk itu bisa diabaikan. Kenapa? Itu akan tertutup dengan penurunan total biaya yang diperoleh. Kualitas bagus, maka total biaya yang dihasilkan itu total biaya yang dikeluarkan itu akan turunnya drastis ya, ketika kita melakukan perbaikan kualitas. Dan mestinya kualitas buruk itu menurut dia itu ya harusnya tidak pernah terjadi itu. Biaya kualitas yang buruk itu harus mencakup semua hal yang terkait dengan tidak melakukan pekerjaan dengan benar sejak pertama kali. Maksudnya gini, kalau orang itu semuanya mengerjakan sejak pertama kali selalu benar sampai akhir benar, maka tidak akan mungkin muncul yang namanya produk defect atau produk cacat. Jadi dia bilang sama sekali tidak ada alasan untuk memiliki kesalahan atau cacat pada produk atau layanan apapun. Ya, selama apa syaratnya? Benar mengerjakan sejak pertama kali. Ya, benar sejak pertama kali. Sehingga dia katakan kalau orang mengerjakan segala sesuatunya dengan benar sejak pertama kali dan sampai akhir, maka quality is free gitu ya. Maka kualitas itu adalah gratis tanpa biaya. Itu 4 orang yang dikenal dengan pelopor kualitas, berikut dengan kontribusinya. Ya, ini yang tadi ya ringkasannya. 14 poin Deming itu apa tadi? 1, tetapkan tujuan secara konsisten. Ya, tujuannya itu jangan berubah-ubah. Arahkan untuk melakukan perubahan. Jadi tanpa perubahan ya tidak akan mencapai kualitas. Berikan kualitas pada produk. Jangan tergantung hanya pada pemeriksaan. Tetapi ya mirip punyanya Crosby tadi ya. Jadi sejak pertama kali mengerjakan itu benar ya. Produk itu dibuat secara benar. Itu maka kita tidak akan bergantung lagi pada pemeriksaan. Karena itu selalu baik terus gitu. Yang keempat, buat relasi jangka panjang yang didasarkan atas kinerja. 5, tingkatkan produk, kualitas dan lainnya secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk momen tertentu, ya, bukan pada pemeriksaan tertentu, bukan untuk kasus tertentu, tapi untuk secara berkelanjutan, secara continuous. Melakukanlah pelatihan, ya, melakukan pelatihan, kemudian tekankan pada kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu penting. Kemudian buang rasa takut, ya, harus berani memulai. Uraikan hambatan antar departemen. Jadi karena kualitas itu, produksi itu selalu, produksi maupun terkait dengan kualitasnya itu selalu melibatkan multi departemen. Bukan masalah satu bidang saja. Karena ya supply chain itu kan setiap produk yang kita kerjakan itu selalu berasal dari terminal sebelumnya gitu. Ya. Konsep supply chain seperti itu. Kita mengerjakan suatu produk gitu ya, masang misalnya sol sepatu. Nah itu bahan solnya dari departemen lain itu. Nah, kemudian rangka depannya itu dari departemen lain itu, penutup depannya itu kulit atau kain. Kita masang solnya gitu misalnya. Nah, itu selalu melibatkan pihak lain ya. Ya, pihak pengadaan, pihak keuangan, semuanya lah. Jadi hambatan-hambatan terutama itu harus dibicarakan. Jangan banyak ngomong ya, kan banyak bicara. Harus saling mendukung selalu dengan lain. Jadi ini Deming itu praktis-praktis saja ya, simpel dan praktis.
Buang hambatan untuk membangun kebanggaan pekerja. Lakukan program pendidikan dan peningkatan diri secara luar biasa. Tempatkan setiap orang untuk bekerja pada transformasi. Jadi semacam nasihat-nasihat itu ya. Nasihat-nasihat untuk para pekerja dalam meningkatkan kualitas. Itu inti dari 14 poin Deming. Ya maklum ya seperti ini. Ini dia tahun berapa itu ya? Sudah kuno sekali ini. Sekarang yang terkait dengan etika dan manajemen kualitas ya. Sebagai manajer operasi harus memberikan produk dan yang sehat, aman dan berkualitas. Sehat, aman dan nyaman ya. Berkualitas itu sehat, aman, nyaman, efektif, efisien. Kualitas yang buruk berisiko pada munculnya cedera. Tuntutan hukum menaikkan kembali dalam masa regulasi. Jadi kalau Anda menunjukkan produk kok buruk, kalau produknya cuma sepatu, kemudian tas mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi kalau produknya misalnya produk otomotif, sepeda motor begitu, produk Anda bermasalah secara kualitas, maka bisa memunculkan eksiden, kecelakaan, cedera. Anda bisa dihadapkan pada tuntutan hukum ya, diminta bertanggung jawab seperti kasus apa ya, produk pesawat juga sama itu kasusnya Boeing. Itu ya munculnya satu menimbulkan kecelakaan, ada yang cedera, ada yang meninggal gitu. Kemudian dituntut baik secara hukum. Kemudian Boeing yang seri itu ditarik itu kan untuk dilakukan perbaikan 787 atau 737 itu ditarik ya untuk seri 737 seri 800 maaf itu ditarik untuk dilakukan perbaikan untuk aspek-aspek tertentu begitu dan timbul masalah regulasi. Jadi itu kualitas itu dampaknya bisa kemana-mana. Perilaku etis harus diambil sebagai respon terhadap masalah. Jadi misalnya kalau ada masalah ya jangan terus lepas tanggung jawab. Ya harus mengambil resikonya dan itu biasanya berbiaya tinggi, yaitu resiko yang harus diambil. Misalnya menarik kembali seluruh produk yang telah dirilis ke pasar. Memang kalau ada ditemukan masalah, misalnya contoh otomotif yang ada problem tentang fungsi rem itu ya harus ditarik kembali meskipun itu biayanya ya tadi sudah sampaikan biaya penarikan itu lebih besar daripada biaya produksi begitu. Ya itu resiko yang harus diambil. Pertanyaannya apakah ada pemangku kepentingan yang dirugikan oleh produk berkualitas? Ya jelas ya semuanya semuanya merasakan ya, merasa dirugikan ya. Pemegang saham jelas ya, yang punya modal jelas, karyawan sudah jelas, apalagi pelanggan pengkonsumsi langsung, pemasoknya juga ya. Artinya kalau kualitas buruk, reputasi juga dipertaruhkan, maka semua pihak yang terlibat ini ya, pemberi pinjaman juga kreditor, karena tidak laku maka dia juga kreditnya bisa macet kan begitu. Oke, jadi itu pasti akan dampaknya kemana-mana, dampak pada semua pihak. Untuk menjamin kualitas, setiap organisasi perlu mengembangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman sehari-hari untuk semua orang, dan dari CEO hingga karyawan di produksi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ya ini semuanya gitu, lintas fungsional, lintas departemen, dari pojok sampai pojok, dari hulu sampai hilir, kemudian semua departemen dari paling atas sampai paling bawah itu namanya total quality, kualitas total. Nah nanti kita akan bicara tentang TQM, Total Quality Management. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang QFD ya, Quality Function Deployment. Sebelumnya kan sudah dibicarakan bahwa namanya kualitas itu harus menyeluruh, harus totally gitu ya. Nah ini kita melihat dari sisi pengembangan produk itu ya, itu sudah harus dimulai yang namanya penerapan kualitas. Jadi namanya QFD, Quality Function Deployment, itu kalau diterjemahkan adalah penyebaran fungsi kualitas. Ini adalah merupakan bagian dari proses pengembangan produk. Jadi kualitas itu tadi sudah disampaikan bahwa itu harus benar sejak pertama kali ya, termasuk diantaranya ini bahwa sejak perancangan, sejak desain pengembangan itu sudah harus memperhatikan kualitas. Ini salah satu oleh karenanya ini adalah satu yang kita bicarakan, yaitu tentang penyebaran fungsi kualitas atau QFD. Apa itu QFD? Yaitu proses menetapkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ingat namanya kualitas adalah memenuhi harapan konsumen. Sehingga yang pertama kali kita potret adalah apa yang diinginkan konsumen dulu. Selama yang kita menghasilkan produk kok tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen, tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka sebagus apapun produk itu, maka dikatakan sebagai produk yang tidak berkualitas kalau kita menggunakan perspektif konsumen itu, karena tidak sesuai dengan keinginan. Nah, KFD itu adalah dia
memotret dulu ya, menetapkan apa yang diinginkan konsumen. Nah, setelah ditetapkan, kemudian diterjemahkan itu apa yang diinginkan konsumen itu menjadi atribut bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen itu tadi gitu. Ya, bagaimana menerjemahkannya sehingga jadi produk dipotret, kemudian diterjemahkan menjadi atribut yang atribut pengembangan produk. Larinya nanti ke sana. Nah, untuk membuat ini, untuk GFD ini, penyebaran fungsi kualitas ini, kita memerlukan tool yang namanya rumah kualitas. Ya. Tool implementasi QFD ini adalah House of Quality, yaitu sebuah teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk atau barang, baik barang maupun jasa. Ada 8 tahap untuk menjalankan mengimplementasikan QFD, yaitu 1, mengidentifikasi apa yang diinginkan konsumen, kemudian menetapkan tingkat kepentingan pelanggannya itu apa atau konsumen itu apa, kemudian mengidentifikasi atribut tentang bagaimana barang jasa akan memenuhi keinginan pelanggan. Menghubungkan poin 1 sama 3, mengidentifikasi relasi antara atribut, menetapkan tingkat kepentingan kita ya sebagai produsen, mengevaluasi produk-produk pesaing, jadi pesaingnya pun juga dievaluasi, dan yang terakhir membandingkan performa atau kinerja terhadap atribut-atribut teknis yang diinginkan. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi seperti ini nih ya. Yang namanya House of Quality ya, bentuknya kayak rumah. Nomor 1 ini, apa yang diinginkan pelanggan ya, itu dipotret ditaruh di sini. Ya. Yang nomor 2 adalah yang diinginkan pelanggan, nanti kita buat peringkatnya, peringkat paling kecil sampai peringkat paling besar. Kalau ada 5 atribut ya 1 sampai 5, kalau 10 ya 1 sampai 10 begitu. Kemudian bagaimana untuk memenuhi keinginan pelanggan ya, jadi atribut apa yang diperlukan supaya ini terpenuhi gitu ya. Misalnya gini, pelanggan ingin sangat kenyang ya, berarti nanti di sini adalah porsinya harus sangat besar kan itu. Misalnya lagi adalah pelanggan ingin ketenangan ya, berarti produknya adalah suasana yang dibuat senyaman mungkin kan itu. Jadi ini apa yang diinginkan dan ini terjemahan atributnya apa, gitu ya. Pelanggan ingin yang bisa kalau habis makan menjadi berkeringat, ya berarti di sini misalnya dibuat makanannya sepedas mungkin misalnya seperti itu. Nah kalau sudah ini dibuat matrik relasi antara ini apa yang diinginkan dan atribut tadi. Atributnya nanti ada selain matrik ini ya, relasi antara ini dengan ini, juga matrik relasi antara atribut tadi, atribut satu dengan lain-lainnya itu adalah punya relasi biasanya ya. Misalnya ruang luas sama nyaman, nah itu kan ada kaitannya itu ya. Sama konsumsi bahan bakar, kalau semakin besar konsumsi energi listrik, semakin luas ruangnya berarti energi listriknya juga makin besar. Nah, itu atribut-atribut biasanya sering berrelasi satu dengan yang lain. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5-nya adalah kita membuat peringkat ini ya. Peringkat daripada ini ya, matrik relasi ini dengan bobotnya ya. Bobotnya nanti apa, seberapa erat tadi ya. Kemudian langkah berikutnya bagaimana dengan pesaing ya. Kemudian baru kemudian nilai-nilai target ini kita evaluasi secara teknis. Itu yang terakhir. Ini yang namanya House of Quality. Oke, sekarang kita mengerjakan sebuah contoh cara membuat House of Quality. Ini ada kasus yaitu untuk mendesain sebuah kamera baru. Ya, desain kamera baru. Langkah pertamanya adalah membangun sebuah rumah kualitas. Jadi produk ya, memproduksi suatu produk entah itu barang atau jasa itu mesti diawali daripada desain. Nah, karena desain itu diminta sejak pertama kali itu benar, maka memperhatikan kualitasnya adalah pertama kali kita membangun yang namanya House of Quality. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah 1, 2 yaitu apa? Yang sebelah sini yaitu tentang apa yang diinginkan pelanggan beserta bobotnya. Nomor 1 yang diinginkan pelanggan, nomor 2 adalah bobotnya, gitu ya. Nah, misalnya ini dapat dari mana ini? Yang namanya keinginan pelanggan ini ya dari survei, gitu ya. Dari survei. Kita nyebar questionnaire, ada tim riset namanya tim riset pemasaran,
apa yang diinginkan mereka untuk sebuah kamera baru. Ternyata dari sekian macam atribut yang ditanyakan ke konsumen itu setelah dirangkum, intinya mereka ingin kamera itu kalau bisa ya yang ringan gitu ya, dia inginnya yang ringan. Yang kedua adalah mudah digunakan, jadi tidak kebanyakan tombol, tidak banyak pengaturan, sesimpel mungkin ya, mudah juga kan. Yang ketiga adalah handal atau reliable, bandel yang nggak mudah rusak itu, kalau jatuh ya nggak apa-apa itu, reliable. Kemudian mudah digenggam, jadi dipegang itu enak gitu kan, sesuai untuk tangannya orang yang megang itu. Jadi bentuknya itu bentuk yang enak sekali, memudahkan orang yang menggenggamnya gitu. Ya, tidak licin, kemudian juga tidak tebal, orang Jawa bilang gedabel itu bagaimana, pokoknya enak lah untuk dipegang itu kamera, karena untuk digunakan oleh tangan. Yang berikutnya adalah resolusi tinggi ya. Resolusi tinggi itu ya hasil kualitasnya bagus. Nah kemudian dilakukan survei juga tentang pemeringkatan, jadi dari tentu ada orang yang ingin resolusinya tinggi, ada orang yang ingin yang penting ringan, ada orang yang ingin yang penting handal, reliable. Dan itu dari survei bisa dibuat peringkatnya ya, disusun mana ranking mana yang paling diharapkan oleh konsumen itu. Ternyata konsumen itu paling ingin kalau kamera itu adalah reliable, peringkat tertinggi, dikasih kali 5 itu. Berikutnya adalah mudah digunakan ya. Yang berikutnya adalah ringan, yang berikutnya mudah dipegang, baru kalau bisa resolusinya tinggi ya. Jadi 5 itu nilai tertinggi yang diharapkan oleh konsumen. Jadi bobot ini bisa diperoleh dari hasil survei. Ini langkah 1, langkah 2 dari 8 langkah. Langkah berikutnya adalah ini ya. Ini ya. Bagaimana atribut-atribut yang sesuai itu bisa memenuhi apa yang diinginkan konsumen ya. Atribut produknya itu apa yang bisa sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Misalnya kebutuhan daya listriknya rendah ya, menggunakan yang listriknya rendah. Apalagi, jadi tidak harus sama, kalau tadi 5 ini bisa 6 itu, atau 7 atau 8. Tadi ini juga sama, nggak mesti 5, bisa 10 tergantung ya, tapi terlalu banyak juga tidak baik, terlalu sedikit juga tidak baik ya. 5, 6, 4 itu adalah normal. Oke, berikutnya tadi kebutuhan daya listrik rendah, kemudian komponennya aluminium, karena kalau komponen aluminium itu jadi ringan, autofokus dan auto exposure pencahayaannya otomatis. Ini berarti dua-duanya memudahkan menggunakannya ya. Jadi tadi saya sampaikan, misalnya kalau pelanggan tuh yang ingin nomor 1 yang penting apa, kenyang ya, berarti nanti ditanggapi dengan porsinya besar. Kalau ingin mudah digunakan ya berarti autofokus kan begitu. Kemudian pelanggan ingin apa lagi tadi? Hasil jepretannya itu bagus itu. Berarti buat desain kamera yang pikselnya besar. Kemudian tadi apa lagi? Mudah digenggam ya, mudah dipegang dengan tangan. Maka desainnya itu harus ergonomik. Ergonomik Anda tahu, ergonomik itu desain produk yang disesuaikan dengan fisik manusianya yang menggunakan. Itu namanya ergonomik, gitu kan? Kalau orang tuh sering duduk lama, berarti desain yang paling bagus kursi itu kayak apa, lebarnya, ketebalan busanya, sandarannya, tinggi sandarannya, ketinggian kursi dari lantai lah, itu namanya desain ergonomik. Dihitung sampai bisa memenuhi kenyamanan dan keamanan orang yang duduk di situ, desain ergonomik. Nah, ini termasuk tadi kasusnya adalah karena diinginkan kamera mudah digenggam, berarti desainnya itu harus ergonomik gitu. Jadi kalau tadi ada yang ingin pelanggan, ini adalah atribut-atribut produknya seperti ini gitu, yang ditawarkan. Oke. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat. Ya, langkah ketiga ini, kemudian langkah 4. Nah, langkah 4 ini membuat relasi matrik. Relasi matrik antara 1 sama 3, antara yang diinginkan oleh konsumen dan atribut produknya. Nah, relasinya kayak gini nih. Relasi kalau titik itu artinya relasinya rendah. Kalau lingkaran aja itu relasi sedang, bobotnya 3. Kalau lingkaran sama titik berarti bobotnya tinggi. Misalnya ini. Relasi antara resolusi tinggi dengan kolom kedua dari belakang. Kolom kedua dari belakang itu apa? Jumlah piksel besar. Ya, kalau memang
resolusinya tinggi ya pikselnya harus besar. Ini berarti relasinya kuat banget gitu. Mudah digenggam adalah desainnya harus ergonomik gitu. Mudah digunakan ergonomik ya, tapi tidak seerat hubungannya dengan mudah digenggam. Ringan itu kalau desainnya ergonomik memang mengarahnya bisa ringan itu ya. Karena kalau berat jadi tidak ergonomik, jadi orang menggunakannya jadi cepat capek gitu ya, tidak nyaman itu, tidak aman bahkan. Tapi relasinya terhadap desain ergonomik itu ada relasi lebih kecil ya, bobotnya 1 begitu. Demikian juga yang kolom 1 itu adalah tentang kebutuhan daya listriknya rendah. Kebutuhan daya listrik rendah itu kalau dia ringan ya, kameranya ringan ya ada kaitannya dengan listrik rendah, tetapi relasinya kecil, mudah digunakan juga, reliable juga ada kaitannya sedang gitu. Dan ini Anda bisa memperkirakan sendiri ya untuk membuat ini ya, relasi antara ini dengan ini, kaitannya itu. Tidak semuanya harus diisi gitu ya. Kalau nggak ada kaitannya di kosongnya aja. Misalnya resolusi tinggi dengan konsumsi rendah. Karena kalau konsumsi makin rendah, itu resolusinya makin rendah juga gitu. Nggak ada, di kosongnya aja gitu. Kemudian yang relasi positif berarti ya. Kemudian apalagi mudah digenggam nggak ada hubungannya dengan konsumsi listrik gitu. Yang kedua tentang apa? Komponen aluminium ya. Komponen aluminium nggak ada hubungannya dengan konsumsi listrik, nggak ada hubungannya dengan reliable. Mungkin ada tapi kecil. Ya, ini ada boleh istilah kosong, boleh kasih titik itu juga boleh. Yaitu sebetulnya kalau membuat begini dirumuskan ada timnya, tapi bisa juga dipasarkan ke satu orang yang memang punya pengalaman. Tapi nanti Anda harus nyoba tentang membuat ini, meskipun ya nggak benar-benar amat ya, tapi mencoba itu penting ya untuk bisa membuat house of quality. Itu langkah keempat ya, kasih bobot. Langkah kelima adalah membuat relasi antar atribut. Jadi ada atribut, kemudian dia ada relasinya ya. Misalnya ini adalah relasi antara apa? Antara ini konsumsi listrik rendah dengan autofokus. Relasinya ada. Apalagi konsumsi listrik rendah dengan auto exposure. Konsumsi daya listrik rendah dengan jumlah piksel besar. Ada kaitannya ini ya. Kemudian apalagi ini. Ini berarti ya 1 2 3, berarti 3 ini ada antara autofokus dengan auto exposure ini ya. Autofokus dengan jumlah piksel, satu lagi adalah auto exposure dengan jumlah piksel. Namanya relasi antar atribut. Langkah yang keenam adalah membuat peringkat kepentingan kita. Jadi ini skor yang akan kita gunakan untuk menentukan seberapa penting kita terhadap atribut tadi gitu loh. Nah, caranya adalah dikalikan aja ya. Tadi kalau titik kan 1, kalau lingkaran saja 3, kalau lingkaran sama titik berarti 5 gitu. Dan dikalikan aja nih, berarti 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, 3 tambah 4, 7, kemudian ini 5 kali 3, 5 kali 3 kan 15. 3 tambah 4 tambah 15, 22 gitu. 3 kali 3, 9. 4 kali 3 ditambah 5 kali 3, 27. Kalau yang belakang, 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12, 2 kali 5, ya, 10. Di totalnya, 3 tambah 12 tambah 10, 25. Gitu. Jadi dari sini, kita tahu mana yang peringkatnya paling tinggi, yaitu nomor 32. Ya, nilainya 32. 32 itu apa? Jumlah piksel besar, itu yang harus kita penuhi, berarti kan begitu. Ya, itu kepentingan kita di situ. Pikselnya dibesarkan. Oke, kemudian langkah ketujuh adalah ini. Kita mengevaluasi para pesaing. Ya, seberapa baik produk pesaing memenuhi keinginan pelanggan. Ya, good itu bagus, B itu adalah jelek, itu F itu file, gagal, ya, gagal. Tidak bisa memenuhi itu file. Misalnya ini, ringan, ya, perusahaan A ringan. Kameranya PTA perusahaan A itu bisa menghasilkan kamera yang sangat ringan. Tapi perusahaan B ya tidak begitu ringan, biasa saja. Handal, meskipun ringan tapi sama sekali nggak handal, file ya, gagal. Tapi kalau yang B itu sangat reliable, ya, dibanting nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Tapi ya nggak begitu ringan, tidak begitu mudah
digunakan, tidak dipegang juga biasa aja, resolusinya juga biasa aja. Ini kondisi pesaing. Ya, ini juga berdasarkan survei. Kemudian yang terakhir baru membuat target-target ini. Ya, nilai target atribus misalnya konsumsi listriknya 0,5 ampere itu kan. Kemudian komponen komponen aluminiumnya 75%. Kemudian autofokus dari 2 in sampai tahingga. Kemudian auto exposure ya, pencahayaannya adalah 2 sirkuit. Kemudian resolusi ya, pixel besar itu sampai kegagalan 1/10.000 gitu. Ya, titik yang buruk itu. Kemudian panel rankingnya yang terakhir adalah tentang desain ergonomik. Jadi menggunakan panel ranking itu hasilnya adalah bagus, buruk, yang ini bagus punya kita ya. Ini good ya, good. Oke, nah ini posisi kita seperti ini. Dan dari sini kita baru bisa memutuskan apa langkah berikutnya, gitu ya. Jadi kalau sudah jadi, nanti rumah kualitas itu akan seperti ini lengkapnya, gitu. Ya, akan seperti ini. Seperti ini ya, ringan, mudah digunakan, reliable, mudah dipegang, digenggam, ya, resolusi tinggi. Kemudian kebutuhan baterainya minimum dari komponen aluminium atau fokus atau exposure, kemudian pixelnya banyak ya, kemudian desainnya ergonomik. Ya, ini dari hasil ini dari tingkat kepentingan kita, dari hasilnya atribut yang kita rencanakan dibandingkan pesaing, nanti baru menginjak ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Ya, rangkaian rumah kualitas. Menyebarkan sumber daya organisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, ini nomor 1 tadi sudah. Kita ada kebutuhan pelanggan, dari kebutuhan pelanggan maka kita dapat yang namanya karakteristik desain. Ya, karakteristik desain produknya itu kayak apa? Dapat. Ya. Setelah karakteristik desainnya dapat, baru nanti karakteristik desain itu digunakan sebagai input untuk menentukan komponen-komponen spesifiknya apa, gitu loh. Misalnya karakteristik desain apa? Konsumsinya rendah. Kalau konsumsinya rendah berarti nanti komponen spesifiknya apa supaya konsumsi listriknya rendah. Supaya bahannya 75% dari aluminium, berarti spesifiknya tuh komponennya tuh apa, begitu. Ya, komponen-komponen pembuatnya. Supaya resolusinya tinggi, berarti nanti komponen spesifiknya apa. Itu host yang kedua. Berarti ya baru host pertama ya. Dari host kedua, komponen spesifik jadi inputan, outputnya apa? Proses produksinya bagaimana? Bagaimana kalau komponen aluminiumnya seperti ini begini ya, detailnya seperti itu, prosesnya seperti apa? Ya. Jadi dari komponen spesifik, maka proses produksi itu ditentukan. Langkah ngerjakannya apa dulu yang dimasukkan, digoreng dulu, ditumis dulu, dan sebagainya. Itu proses produksi ditentukan pada komponen spesifiknya, gitu loh. Ya, jadi kalau komponen spesifiknya terdiri dari bawang merah, bawang putih, maka dia proses produksinya dapatkan, oh ini tumisnya duluan, misalnya seperti itu. Oke, kemudian langkah yang terakhir adalah rumah yang ketiga dari proses produksi itu baru kita menentukan rencana kualitasnya kayak apa. Inilah rangkaian rumah kualitas sebagai pijakan awal untuk membuat desain produk. Nah, desain produk itu diawali di sini. Ya, sampai produksinya desainnya sudah jadi, nanti kalau sudah oke semua baru dilempar ke lantai produksi, dilakukan proses produksinya. Itu materinya ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.